Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Melinda dengan NIM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu compare means. Compare means adalah nilai uji perbandingan rata-rata terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia compare means disebut juga dengan uji perbandingan rata-rata. Nah, compare means ini ditujukan untuk membandingkan antara variabel X dan variabel Y. Sesuai dengan namanya, compare means ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen maupun sampel berpasangan dengan cara menghitung T dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Analisis perbandingan compare means ini itu digunakan juga untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok maupun lebih pada sampel data. Nah, asumsi mendasar dalam analisis perbandingan itu bahwa variabel data itu yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Nah, compare means itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada independent sample t-test, dan yang ketiga ada paired sample t-test, dan yang keempat ada analysis of variance atau disebut juga dengan ANOVA. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 439. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Bisa dilihat di PPT. Kita menggunakan analisis independent sample t-test. Terdapat 4 variabel. Yang pertama adalah aset gross, pembiayaan, dana pihak ketiga, dan yang terakhir adalah FDR. Dan yang pertama adalah aset gross. Bisa dilihat aset gross, rata-rata aset gross kelompok Jawa lebih besar daripada luar Jawa dengan nilai 6794,02 dibanding 1257,65. Dengan standar deviasi luar Jawa lebih kecil daripada Jawa dengan perbandingan 2342,402 dan 20110,579. Hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata aset gross Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di pulau luar Jawa. Namun aset gross kelompok luar Jawa ini lebih merata jika dibanding dengan kelompok Jawa. Dan yang kedua adalah pembiayaan rata-rata pembiayaan kelompok Jawa ini lebih besar dibandingkan luar Jawa dengan nilai 3018,96 dibanding dengan 854,67. Dengan standar deviasi luar Jawa lebih kecil daripada Jawa dengan nilai 1088,909 dengan 7181,339. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata pembiayaan kelompok Jawa lebih tinggi dibanding dengan kelompok luar Jawa. Namun, pembiayaan kelompok luar Jawa ini lebih merata jika dibanding dengan kelompok Jawa. Dan kemudian yang ketiga adalah dana pihak ketiga. Rata-rata dana pihak ketiga kelompok Jawa lebih besar dibanding luar Jawa dengan nilai 4107,50 dan dengan 969,77. Dengan standar deviasi luar Jawa lebih kecil dibandingkan Jawa dengan nilai 1828,059 dibanding 929,848. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata dana pihak ketiga Pulau Jawa itu lebih tinggi dibanding dengan di pulau luar Jawa. Namun dana pihak ketiga kelompok luar Jawa ini lebih merata jika dibanding dengan kelompok Jawa. Dan yang terakhir adalah FDR. Nah, FDR, rata-rata FDR kelompok luar Jawa lebih besar dibanding dengan Jawa dengan nilai 1,075732 E0 maksud saya dengan 0,854032. Nah, dengan standar deviasi luar Jawa lebih kecil dibanding Jawa dengan nilai 0,55211412 dibandingkan dengan 0,640628. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata FDR kelompok luar Jawa lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kelompok Hawa. FDR kelompok luar Jawa lebih merata jika dibandingkan dengan kelompok Jawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risa Sulfiana dengan NIM 2018710449. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ringkasan compare means. Nah, di sini itu ada dua analisis yang sudah kelompok kami lakukan. Yang pertama adalah one sample t-test dan yang kedua adalah independent sample t-test. Nah, dari tabel one sample t-test ini, di sini itu ada test value. Test value ini kita mengambil dari aset gross pembiayaan dana pihak ketiga FDR dari provinsi yang ada di Kalimantan. Nah, aset gross sendiri ini mempunyai test value 1118 dalam miliar rupiah, yang T-nya adalah 2,007 dan signifikansinya adalah 0,047. Yang kedua, variabel pembiayaan, test value-nya adalah 896,28, T-nya adalah 1,981 dan signifikansinya adalah 0,05. Dan test value dari dana pihak ketiga adalah 804,57 yang T-nya adalah 2,54 dan signifikansinya adalah 0,013. Yang terakhir, test value dari FDR 1.1625 yang T-nya adalah min 3,091 dan tingkat signifikansinya adalah 0,003. Lanjut, tabel yang kedua adalah independent sample t-test. Nah, di sini aset gross-nya ketemu T-nya 0,002 dan signifikansinya adalah 2,064. Yang kedua, pembiayaan dengan T 0,002 dan tingkat signifikansi 2,248. Yang ketiga, ada dana pihak ketiga yang T-nya adalah 0,001 dan tingkat signifikasinya adalah 2,497. Dan yang terakhir adalah FDR yang T-nya 0,487 dan tingkat signifikansinya adalah min 1,914. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Priyatiningrum dengan NIM 452. Jadi di sini saya akan menyimpulkan seluruh penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini itu dimulai dari analisis one sample t-test. Nah, di analisis one sample t-test ini itu ada 4 pernyataan dari pengamat bank syariah. Nah, 3 diantaranya itu pernyataannya bisa dibenarkan, sedangkan satu dari 4 pernyataan tersebut tidak bisa dibenarkan. 3 pernyataan yang bisa dibenarkan itu berkaitan dengan rata-rata aset gross yang dimiliki Bank Umum Syariah itu lebih dari 1,118 dalam miliaran rupiah, dan rata-rata pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah itu lebih dari 896,28 dalam miliaran rupiah, dan rata-rata dari dana pihak ketiga yang dimiliki Bank Umum Syariah itu lebih dari 804,57 dalam miliaran rupiah. Hal ini terjadi karena T hitung yang telah kami hitung dan juga telah kami analisis itu ternyata lebih dari T tabel dari analisis kami, dan juga signifikansi yang dihasilkan itu ternyata lebih kecil daripada signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Dan untuk yang pernyataan terakhir yang tidak bisa dibenarkan itu adalah FDR. FDR di sini itu tidak bisa dibenarkan karena ternyata T hitung dari FDR itu lebih kecil daripada T tabelnya, dan juga signifikansi dari FDR sendiri itu ternyata lebih besar daripada signifikansi yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, di sini ada analisis dari independent sample t-test. Di sini juga terdapat 4 pernyataan dan 3 diantaranya itu bisa dibenarkan, sedangkan 1 dari 4 pernyataannya tidak bisa dibenarkan. 3 pernyataan yang bisa dibenarkan itu adalah
bahwa pengamat bank syariah itu mengatakan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara aset gross, pembiayaan, dan juga dana pihak ketiga dari Bank Umum Syariah yang terletak di Jawa dan juga di luar Jawa. Dan hal ini bisa dibenarkan itu karena nilai dari Z hitung yang kami lakukan analisis terhadapnya itu lebih besar daripada Z tabelnya, dan signifikansi yang dihasilkan itu ternyata lebih kecil daripada signifikansi yang ditetapkan gitu, yaitu 0,05. Dan untuk pernyataan yang tidak bisa dibenarkan itu adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR di provinsi yang terletak di Jawa dengan yang ada di luar Jawa, karena ini tidak bisa dibenarkan karena signifikansi dari FDR yang ada di FDR-nya lebih besar daripada FDR yang signifikansi yang kami tetapkan, dan juga Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z tabelnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.